kami menyampaikan materi tersebut di acara morning meeting setiap pagi di departemen-departemen yang ada di PT Sarana Makin Mulia. Itu cara kami belajar, berlatih, menyampaikan motivasi. Itu cara belajar dan berlatih, sekaligus kami bekerja setelah itu. Kalau Pak Andi, gimana nih Pak perasaannya mempunyai rekan ya yang sudah jadi juara nih? Yang pasti bahagia dan bangga, Mbak. Karena Pak Rudi ini pekerja keras ya. Dia mau belajar terus. Ya, saya punya prinsip ya, hasil tidak akan mengkhianati prosesnya, Bu. Jadi karena dia berproses terus, belajar terus, nah inilah buahnya. Nah ini sangat bangga karena mewakili rekan-rekan juga yang mungkin nantinya akan mau maju, tidak santai-santai. Ini juga kan prosesnya luar biasa, karena dia mau belajar. Jadi kita ambil hikmahnya dari situ. Ya sangat luar biasa Pak Rudi, karena dia selalu belajar dan belajar terus. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Pak ya. Nah itu tadi kan kita lebih banyak berbincang tentang apa sih perasaannya Pak Rudi ketika sudah menjadi juara gitu ya. Nah tentunya ketika kita sudah dinobatkan sebagai best motivator ya Pak ya, pastikan nanti targetnya apa tujuannya pasti kan berubah dan bertambah lagi lah Pak, kan tidak boleh yang biasa-biasa saja. Nah kira-kira nih Pak ya, semenjak dibentuknya Agent of Change, karena Pak Rudi ini kan juga salah satu anggota Agent of Change dari SMM seperti itu ya. Nah ini apa saja sih Pak perubahan yang sudah terjadi di SMM Pak? Mungkin ada, saya kan tahu ya kemarin ada program kerja tentang 5R ya. Nah itu kan mungkin belum dapat kesempatan untuk menang ya Pak ya yang kategori best team ya Pak ya. Nah tapi bolehlah Pak kita sharing-sharing sedikit perubahan seperti apa yang sudah terjadi di SMM. Coba sharing ya Bu dari saya sebagai boleh. Sebagai ketua Agent of Change Sarana Makin Mulia sejak training dari Total Quality itu sebenarnya banyak sekali ya. Kalau perubahan mungkin memang belum menyeluruh, tapi kegiatan-kegiatan kita mulai bisa mengkonsepkan suatu kegiatan-kegiatan besar seperti acara ulang tahun perusahaan 17 Agustusan, yang lalu ada beberapa yang sekarang jadi rutin itu bakti-bakti sosial, ya salah satunya utama itu donor darah, ya donor darah yang kita juga mengajak karena kita di sini ada satu lokasi dengan perusahaan PT Armidis, kita juga ajak, bahkan yang terakhir juga udah mulai dengan orang-orang sekitar ya, ada 1-2 pedagang yang jualan di depan, dia ikut donor darah ke kami, itu jadi suatu terobosan juga menurut kami. Lalu ya bisa dibilang ada kesulitan karena Sarana Makin Mulia ini sudah 30 tahun lebih ya Bu. Jadi merubah suatu kultur budaya itu bukan hal yang mudah ya, tapi bertahap, ini berproses ya, karena memang kami yakin 30 tahun itu tidak bisa dalam setahun 2 tahun merubah, tapi yang penting kami bergerak terus, kami jalani terus yang terbaik ya, salah satunya tadi hasil dari orientasi ini best motivator ya, dan ya kembali kalau memang dari rekan-rekan aware, mereka akan respon ya, mereka akan apresiasi. Nah itu yang penting jangan sampai padam gitu, bahwa kita tetap berjalan, karena ini pasti ya betul juga di support oleh pimpinan ya, baik mungkin Pak Yosef sendiri maupun sekarang ada posisi MR itu Pak Edwin. Itu Bu, jadi Pak Andi bisa nambahkan Pak mungkin dari program 5R ya Pak Andi. Ya. Boleh Pak Andi, boleh sharing tentang 5R ya. Mungkin ada data-data pendukung atau video yang mau ditampilkan gitu Pak, boleh? Boleh Bu, ini saya tampilkan videonya dulu. Ini kita putarkan ya Bu? Iya, boleh. Apa kabar Sarana?
kami sampaikan berkaitan dengan 5R, ya, program kita semua yang di Komando Yosan. Konteks hari ini tentang 5R itu tentang apa yang sedang viral akhir ini dan token di berita hampir setiap saat ada. Tahu ya mengenai apa? Corona. Sehari ada. Perusahaan kita sudah mempunyai program 5R, kita dengan 5R, ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Itu sudah ada di dalamnya semua. Ini program yang terapkan sebagai perilaku kita sehari-hari. Mencegah kerusakan peralatan kerja hasil dari perlakuan rawat dan rajin. Untuk itulah kita perlu sampai ke sana. Kemudian mengikuti acara FSD, acara itu kegiatan sehari-hari agar dapat hasil yang baik dan yang baik. Bisa melakukan selamat, menetapkan perilaku yang berkompetisi sukses untuk kita semua. Buat besar dari sarana makin mulia. Oke ya, Pak Andi mungkin bisa sharing ini Pak. Ini bagaimana Pak penerapan 5R briefing Jumat Bersih itu banyak sekali tadi ya program-program kerjanya Pak Andi. Ya, terima kasih Bu. Sebetulnya 5R itu awalnya itu asing bagi karyawan PT Serana Makin Mulia Bu. Asing sekali, tapi setelah masuknya TKI itu PT Serana Makin Mulia, itu salah satu program dari manajemen juga membentuklah suatu 5R. Nah, di situ memang perubahan-perubahan yang sangat signifikan, walaupun harus bekerja keras, karena tadi Pak Niko bilang 30 tahun kita harus menata kembali ulang, karena tujuan dari 5R ini adalah salah satunya untuk mengefektifkan, mengefisienkan tujuan dari suatu pekerjaan, sehingga mempunyai hasil yang baik. Jadi intinya itu. Jadi kami di tim 5R itu setiap minggu ketiga ada meeting 5R, membahas evaluasi kegiatan apa yang 1 bulan berjalan, dan ada program juga yang namanya audit. Nah di situ akan jelas kelihatan bagaimana hasil dari kegiatan 5R itu. Audit ini berjalan, kalau audit silang 3 bulan sekali, audit dari tim auditnya itu 6 bulan sekali. Nah ini akan ada reward dan punishment juga Bu, bagi yang istilah di kami itu ada promotor, yaitu semacam area kerja dari masing-masing individu atau kelompok di perusahaan ini. Jadi itu harus bertanggung jawab atas area kerjanya. Jadi ini berkesinambungan dan terus berjalan terus, dan juga ada kegiatan yang sifatnya jumsik, Jumat Bersih itu tiap hari Sabtu Jumat, ada yang namanya hari Jumat, itu kita mendukung juga dari program pemerintah Kabupaten Bandung Barat, wajib dari setiap institusi terutama perusahaan untuk bersih-bersih di lingkungannya.
yang kami laksanakan ini semua. Dan hari Sabtunya ada gerakan pungut sampah. Ini wajib juga bagi seluruh karyawan PT Sarana Makin Mulia untuk pada hari itu semua merapikan, membersihkan area tempat kerjanya. Area tempat kerjanya. Betul. Jadi di sini tidak tergantung dari tim khusus kebersihan dari PU atau yang bekerja umum, enggak. Jadi ditekankan bagi promotor di daerah kerja masing-masing harus dalam keadaan rapi sesuai dengan 5R itu. Jadi ini semua prosesnya memang baru berjalan dan terus berjalan, Bu. Jadi hasilnya untuk sempurna ya kita lagi menuju ke sana. Ya kita terus belajar supaya program 5 ini berjalan dengan baik di PT Sarana Makin Mulia. Betul, oke. Berarti Sarana Makin Mulia ini selain memiliki motivator ya, ternyata sistem yang sudah dibangun di sana itu juga masih dan pasti masih berjalan dengan lancar ya Pak ternyata ya. Betul. Nah ini reaksi dari teman-teman, dari top manajemen, mungkin gimana sih Pak melihat kita ini mempunyai sistem yang sangat bagus, mempunyai motivator yang bagus. Itu gimana Bapak melihat antusiasme teman-teman maupun direksi akan hal ini? Mungkin Pak Rudi bisa menjelaskan dari sisi motivator, mungkin Pak Niko atau Pak Andi bisa dijelaskan terkait tentang sistemnya Pak. Terima kasih Bu. Saya dari sisi pembicara ya yang mewakili PT Sarana Makin Mulia mengikuti kompetisi The Best Motivator, merasa bangga sudah membawa PT Sarana Makin Mulia menjadi juara, dan itu sesuai saya di PT Sarana Makin Mulia, visi kami adalah menjadi pencelupan terbesar se-Indonesia dengan berwawasan lingkungan. Dan apresiasi dari direksi, dalam hal ini Pak Yosef Tabenenggo serta MR Pak Edwin, sangat antusias yang diberikan kepada pribadi khususnya saya serta tim yang kemarin menyelenggarakan Triple CP untuk mengikuti The Best Motivator. Itu sangat terasa banget pada saya bagaimana mereka memberikan support bagi saya untuk memajukan PT Sarana Makin Mulia, yaitu di agent of change-nya itu untuk tetap menjadi faktor, menjadi penyemangat bagi yang lain gitu Bu. Kalau dari sisi motivasinya gitu Bu. Itu dari apresiasi dari pimpinan kami. Bahkan dari rekan-rekan sangat antusias. Gitu. Oke. Ya, kalau untuk sistem yang sudah berjalan ini Pak, gimana Pak melihat antusiasme top manajemen dan juga teman-teman? Mungkin bisa dijelaskan Pak Niko atau Pak Andi? Kalau sekarang saya ditanya seperti itu ya Bu. Kalau dulu kita sebelum ikut training total quality, kita malah bingung ya, tidak kebayang training apa sih gitu. Jadi kita tidak belum punya bayangan akan seperti sekarang gitu. Betul. Tapi kalau sekarang, kalau menurut pandangan kami itu terbalik ya. Kalau kami dulu tidak mengikuti itu, sekarang kegiatan-kegiatan kayaknya mungkin juga tidak ada ya, karena ini kan program semua dengan kami para agen ya mengusulkan kegiatan yang positif, mengadakan sesuatu yang memang bisa bermanfaat buat kami sendiri dan orang lain, dan akhirnya juga pasti ada timbal baliknya, ada apresiasi dari pimpinannya, karena saya yakin biaya training ini juga pimpinan ada biaya tersendiri, ada kami juga ada istilahnya ada aset yang menjadi milik perusahaan yang kami juga harus kembangkan ya, dan ini berkontinu terus karena ini sudah menginjak tahun ketiga kami sejak mengikuti training total quality, dan akhirnya juga kami terus berlanjut dan sampai akhirnya kami sudah baru dalam minggu ini dan hari Selasa kemarin kami baru mengadakan pemilihan ketua agen of change yang baru. Jadi baru ya Pak ya. Betul. Jadi ini juga suatu surprise dan pimpinan juga sangat dukung karena memang sudah harus ada perubahan-perubahan biar kita fresh terus ya, punya ide-ide baru. Makanya ini suatu sejarah juga buat kami dengan mengadakan suatu pemilu ya dalam 32 tahun yang belum pernah ada suatu kegiatan sampai kami bentuk KPU-nya sendiri ya, lalu kami juga betul-betul para agen untuk diminta menyoblos ya, memberikan suaranya sampai terpilih menjadi seorang ketua baru. Jadi ini luar biasa menurut kami, dan saya juga tidak tahu apakah di total quality para
corporate-nya sama seperti kami, tapi kami sendiri bangga dengan ini. Pasti bangga ya Pak ya, karena sudah mempunyai motivator, leader-leader ya, sistem yang bagus didukung oleh top manajemen. Pasti kita dengan mudah ya Pak ya untuk mewujudkan semua target-target khususnya di SMM. Seperti itu ya Pak Niko ya. Iya, lanjut lagi nih ya, untuk Pak Rudi, ke depan ini langkah-langkah apa sih yang Bapak ingin lakukan ya? Apakah Bapak ingin membuka kelas public speaking kah? Atau kelas motivator untuk regenerasi? Karena kan kita harus terus melakukan penularan ya Pak ya. Nah, apakah Bapak Rudi ingin membuat hal seperti itu atau gimana nih Pak Rudi? Terima kasih Bu. Kalau untuk ke depan memang kami punya program-program ya untuk menjalankan hal ini, jangan sampai putus sampai di kami gitu. Jadi kami tetap akan melakukan morning meeting, memberikan motivasi-motivasi ke departemen lain, bahkan mencari bibit-bibit unggul yang bisa, yang belum berani gitu menyampaikan, siapa tahu dia punya kemampuan tetapi masih terpendam. Maka kami akan gali ya sejenis kelas-kelas itu untuk mencari bibit-bibit baru menjadi pembicara nantinya mewakili PT Sarana Makin Mulia gitu Bu. Oke ya, kira-kira apa sih Pak Rudi pesan atau pelajaran yang Bapak Rudi bisa ambil lah Pak sebagai best motivator ya Pak ya? Intinya pesannya gini ya, jangan pernah takut Bu untuk menyampaikan sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi diri pribadi, bagi orang lain. Itu jangan pernah takut. Dan pesannya, ayolah belajar gitu, ayolah belajar menyampaikan sesuatu yang baik, karena itu sangat bermanfaat bagi orang lain, bahkan bagi diri saya pribadi gitu Bu. Oke. Dan terima kasih juga untuk Total Quality Indonesia. Jangan pernah berhenti, tetap selenggarakan, karena ini uji coba bagi kami mengukur kualitas dari pembicara di perusahaan kami. Gitu. Betul. Berarti harus berani juga regenerasi ya Pak Rudi ya. Jadi tidak harus Pak Rudi terus yang menjadi motivator gitu ya. Mungkin Pak Niko sama Pak Andi ini kira-kira apa juga mau Pak next menjadi motivator? Boleh Bu, pasti. Ya. Terakhir ya Pak Rudi, mungkin ada pesan-pesan atau tips-tips yang Pak Rudi ingin sampaikan kepada teman-teman di luar sana atau kepada agent of change ya yang sedang menonton acara ini nanti. Apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi seorang motivator yang hebat ya? Karena kan kita ketahui motivator tuh tidak semudah kita mungkin menjadi seperti MC ya, yang hanya menyampaikan pesan, tetapi bagaimana seorang motivator ini bisa selain menyampaikan, orang itu harus ngerti apa yang kita sampaikan kepada mereka semua, kayak gitu Pak Rudi. Terima kasih Bu. Memang Bu, untuk menjadi motivator itu bukan sesuatu yang gampang ya, tetapi kalau kita mau belajar disiplin itu dan berawal dari diri pribadi. Misalnya apa? Itu adalah perubahan. Sesuatu yang kita sampaikan kalau kita memang belum bisa merubah diri sendiri itu akan sulit. Tetapi kalau belajar dari diri sendiri dulu, nanti kita sampaikan materi kepada orang lain itu akan ngalir. Nah, pesannya kepada rekan-rekan agent of change, baik di Sarana Makin Mulia atau di luar sana, ayolah kita menyampaikan sesuatu yang baik. Jangan pernah takut gitu, perasaan dan percaya diri, totalitas, disiplin, banyak belajar. Itu terus lakukan gitu. Seperti itu kalau kiatnya. Oke, ya itu tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Rudi ya terkait seperti apa sih kita harus berani ya Pak ya untuk lebih percaya diri, untuk lebih mau belajar ya, karena kita harus bisa menjadi seorang leader seperti itu ya Pak ya. Banyak pesan-pesan yang disampaikan juga ketika kita mengisi sesi, walaupun itu hanya morning briefing ya, kemudian mengisi sesi besar sampai mengikuti kompetisi. Seperti itu ya Pak Rudi ya. Betul ya. Oke, baik Pak Rudi, Pak Niko, Pak Andi, terima kasih untuk waktu-waktu sekarang ya, sudah bisa sharing-sharing kepada Total Quality ya, berbagi tips kepada teman-teman semua, bagaimana sih perasaan, bagaimana rasanya, kemudian bagaimana kita bisa menjadi seorang motivator seperti Bapak Rudi.
Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa dari pemenang Best Motivator AUC Championship periode 2019-2020 ya. Banyak sekali ya kiat-kiat sukses yang dibagikan oleh Bapak Rudi Amara ya. Bagaimana bisa menjadi Best Motivator ya. Harus percaya diri, harus yakin, harus banyak belajar ya. Supaya kita bisa lebih berani untuk tampil di depan umum. Terus asah kemampuan kita supaya kita juga bisa regenerasi di karyawan-karyawan dan juga junior-junior kita di perusahaan ya. Sarana Makin Mulia juga selain mempunyai Best Motivator yang bagus ya, mereka juga sudah membentuk sistem di perusahaan dan berkomitmen untuk terus bisa menjalankan sistem yang sudah dibuat supaya target-target di perusahaan semakin tercapai ya. Oke, sekian untuk acara kita pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan Success Talk Total Quality Indonesia dengan episode spesial AUC Success Story. Terus ikuti kami di official Instagram Total Quality di @totalquality.id dan jangan lupa ikuti keseharian kami semua di YouTube Total Quality Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, karena kita akan membagikan tips-tips positif kepada kita semua ya. Terima kasih semuanya. Salam, apa kabar? Sukses.